Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain Klimatologi dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar memprediksi gelombang tinggi masih akan terjadi hingga beberapa waktu ke depan. Ambil sampah yang terlihat di permukaan laut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ribuan liter bahan bakar dihabiskan kapal-kapal pengangkut setiap hari hanya untuk memungut sampah yang hanyut ke laut. Plastik. Warga pesisir pantai, terutama di wilayah selatan Bali, diimbau untuk lebih waspada dan juga mengurangi aktivitas di pantai dan laut. Untuk yang non-organik, saya taruh di sini semua. Nah, ini yang mungkin masyarakat belum tahu betul mengenai dampak dari pemakaian plastik ke lingkungan, bahkan nanti mungkin balik juga ke meja makan mereka. Dan ini mungkin datang dari rumah Anda. Siapa yang tadi buang ini di jalan ini pasti kan nakal. Sampai berapa tahun ini hancur di alam? Ratusan tahun ya. Kita pikir kita buang, hanyut ke laut, hilang. Ternyata enggak. Dimakan, masuk ke tubuhnya ikan, balik lagi ke kita ya. Itu namanya karma pala di Bali. Isu sampah dan plastik sebenarnya bukan hal yang baru. Tapi karena masih sedikit orang yang peduli, maka hal ini menjadi darurat. Dan waktunya untuk beraksi adalah sekarang, atau Bali akan menjadi pulau plastik. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. A Plastic Ocean, film yang menceritakan kondisi lingkungan laut lepas yang dipenuhi oleh sampah plastik. Di zaman modern ini, kegunaan plastik sangat dibutuhkan oleh manusia. Plastik merupakan bahan nomor satu yang sulit diurai. Plastik juga mengandung partikel-partikel yang berbahaya. Dilihat dari kondisi lautan film A Plastic Ocean, lautan lepas yang seharusnya bersih kini sudah tercemar oleh sampah plastik. Hal ini berakibat buruk bagi ekosistem laut. Banyak hewan-hewan laut mati dan air pun menjadi tercemar. Burung camar juga terkena imbasnya. Banyak ditemukan sampah plastik pada bangkai burung camar. Kita sebagai manusia harus mulai sadar akan bahaya penggunaan sampah plastik. Kita bisa beralih menggunakan bahan ramah lingkungan seperti kertas, kain, dan kayu. Sampah plastik juga dapat dikurangi dengan cara mendaur ulang plastik kembali. Dengan menerapkan konsep 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle, kita dapat mengurangi sampah plastik dan menjaga kelestarian ekosistem lautan. Pada era sekarang ini, manusia tidak dapat terlepas dari yang namanya plastik. Plastik adalah bahan yang selalu kita gunakan dalam berbagai keperluan sehari-hari. Misalnya untuk kemasan makanan, alat-alat rumah tangga, mainan anak, atau bahkan untuk bahan komponen elektronik.
Penggunaan plastik ini sangat bermanfaat dan sangat memudahkan bagi kehidupan manusia. Selain karena praktis dan harganya murah, ternyata untuk mendapatkannya pun sangat mudah, sehingga diperkirakan produk plastik setiap tahunnya semakin meningkat di seluruh dunia, akibat meningkatnya pula penggunaan bahan ini. Namun, setelah penggunaannya selama puluhan tahun, bahan hebat ini sudah menjadi salah satu ancaman terbesar planet bumi. Beberapa masalah yang serius diantaranya adalah bisa merusak lingkungan secara sistematis, merusak kesehatan manusia, dan bahkan bisa membunuh berbagai hewan yang dilindungi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang dampak penggunaan plastik. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai dukungan kalian agar channel ini tetap eksis untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like dan share juga ya, agar informasi yang ada di video ini bisa tersebar luas. Sampah plastik merupakan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Banyak orang yang tidak menyadari bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan plastik terhadap lingkungan. Sampah plastik merupakan jenis sampah anorganik yang pada umumnya tidak dapat membusuk oleh alam, sehingga masalah ini menjadi perhatian dunia internasional, khususnya para aktivis lingkungan. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa plastik sangat sulit terurai dalam tanah. Plastik tersusun dari rantai atom karbon yang panjang dan kompleks, sehingga butuh waktu ratusan tahun untuk proses terdekomposisi atau penguraian sampah plastik hingga sempurna. Di Indonesia, pembatasan penggunaan kantong plastik sudah mulai diterapkan nih guys. Kebijakan ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah sampah plastik di Indonesia. Menurut beberapa penelitian, secara umum masyarakat Indonesia menghasilkan sampah 175.000 ton setiap hari. Itu artinya setiap orang Indonesia menghasilkan 0,7 kg sampah setiap hari. Nah, diperkirakan di tahun 2019 akan menghasilkan 63 juta ton sampah. 14% diantaranya adalah sampah plastik. Hanya sebagian kecil plastik, kurang dari 10%, yang berhasil didaur ulang dan digunakan kembali. Lalu bagaimana dengan sisanya? Sisanya berakhir di sini dan di sini. Ya, dampak negatif yang dihasilkan dari penggunaan plastik ini tidak hanya terjadi di perkotaan, namun juga memberikan dampak negatif di lautan. Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti menyebutkan bahwa Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia yang dibuang ke laut. Artinya Indonesia masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai penghasil sampah plastik ke laut setelah Cina. Diperkirakan 187,2 juta ton total sampah plastik di lautan Indonesia. Seorang penyelam Inggris yang bernama Rich Horner merekam kondisi laut di dekat Nusa Penida, Bali yang dipenuhi oleh sampah plastik. Video yang sudah tersebar luas di internet ini menunjukkan betapa parahnya sampah di sebuah situs wisata di Indonesia. Sebelumnya, seorang fotografer bernama Justin Hoffman memotret kuda laut di perairan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Foto kuda laut mini ini menjadi viral karena ada sampah tersangkut di ekornya. Dan masih banyak lagi hewan-hewan laut yang mati akibat sampah plastik. Karena tidak seperti manusia, hewan laut cenderung memakan apapun yang hanyut mengikuti arus, termasuk sampah plastik. Dan ini menjadi bukti bahwa sampah plastik masih menjadi faktor utama rusaknya alam. Semua plastik ini pada akhirnya terurai, tetapi tidak akan hilang. Partikel-partikel plastik yang berada di lautan dimakan organisme terkecil seperti ikan. Lalu ikan kecil tersebut dimakan oleh ikan yang lebih besar lagi, dan ikan yang lebih besarnya lagi, sampai akhirnya akan berada di ikan yang kita makan dan berakhir di perut kita. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu mengurangi pemakaian plastik dan bijaklah dalam menggunakannya. Karena membuang sampah pada tempatnya saja tidak cukup untuk mengatasi masalah sampah. Dengan begitu, setidaknya kita dapat meminimalisir sampah plastik yang ada di Indonesia. Yuk perangi sampah plastik.
demi bumi kita yang lebih baik dan bersih.